Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fi din azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini, semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Khulasah Ta'zimil Ilm, ringkasan-ringkasan bagaimana seseorang memahami ilmu dan memahami dan mempelajari ilmu agama, karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Sebelum kita masuk di maqid yang berikutnya, kita sampaikan turut berduka cita yang mendalam untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah tadi pagi, ya, teman-teman kita pekerja, ya. Semoga keluarga diberi ketabahan, dan untuk teman-teman kaum muslimin yang terkena musibah, semoga Allah memberikan kelapangan untuknya dan memberikan kesabaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala untuk mereka yang terkena musibah dari kalangan kaum muslimin, dan semoga Allah merahmati mereka yang telah wafat dari kalangan kaum muslimin. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati fiddin, setelah kita menjelaskan kemarin di Al-Maqid As-Sani Ashar, simpul yang ke-13, yaitu mengerahkan upaya di dalam menghafal, muzakarah dan bertanya tentang ilmu. Afwan, itu di simpul 13, dan simpul 12 itu adalah memilih sahabat yang soleh di dalam belajar. Sekarang kita akan masuk di simpul yang berikutnya, yaitu Al-Maqid Ar-Rabi'a Ashar, simpul yang ke-14. Dari yang termasuk pengagungan ilmu adalah ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhu. Ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhu, yaitu memuliakan ahli ilmu dan menghormati mereka. Memuliakan ahli ilmu dan menghormati mereka. Siapa yang memuliakan ahli ilmu dan menghormati kedudukan mereka, maka dialah orang yang memuliakan ilmu. Dan sebaliknya, siapa yang tidak memuliakan ahli ilmu dan tidak menghormati kedudukan mereka, maka mereka bukanlah orang yang memuliakan ilmu dan belajar dengan benar. Untuk kesempatan ini saya cuma akan ta'liq sedikit, ya. Saya akan sedikit ta'liq supaya pembahasan kita cepat selesai. Hari ini kita rencana 3 maqid, ya. Jadi ta'liq saya itu yang penting-penting saja. Kata penulis hafizahullah ta'ala, inna fadla al-ulama'i azimun. Sesungguhnya keutamaan seorang ulama sangat besar. Wa mansibahum mansibun jalilun.
dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Li'annahum aba'ur ruhi, sebab para ulama tersebut, para ahli ilmu, merupakan ayah-ayah dari ruh, orang tua dari ruh. Fasyaikhu abun lirruhi, maka seorang syekh, seorang guru merupakan ayah bagi ruh. Kama annal walida abun lil jasadi, sebagaimana seorang ayah ataupun orang tua merupakan ayah bagi jasad anaknya, maka guru itu adalah ayah bagi ruh, sebagaimana orang tua kita adalah ayah pada badan kita. Fali'tirafu bifadlil muallimin haqqun wajibun, maka mengetahui kedudukan seorang ulama merupakan hak yang wajib ditunaikan. Maka mengetahui kedudukan ulama merupakan hak yang wajib ditunaikan. Wastanbata hadzal ma'na minal Qur'ani Muhammadun ibnu Aliin al-Uzfuwi, maka Muhammad bin Ali al-Uzfuwi, Muhammad bin Ali al-Uzfuwi menyimpulkan sebuah makna di dalam Al-Quran. Istanbata itu masdarnya kan istinbat. Istinbat itu adalah mengeluarkan hukum dari nas, itu namanya istinbat. Maka Muhammad bin Ali al-Udfuwi mengeluarkan kesimpulan hukum dari makna sebuah teks Al-Quran berkaitan dengan memuliakan ulama. Jadi di dalam Al-Quran, ikhwan, ada ayat yang berkaitan dengan memuliakan ulama. Dan ayat itu mungkin hampir sering kita baca setiap Jumat. Setiap Jumat. Yaitu surah hari Jumat. Surah Al-Kahfi. Kenapa surah apa yang dimaksud? Sajadah? Surah Al-Kahfi. Oh, surah Al-Jumat. Setiap hari Jumat, surah Al-Kahfi. Surah Yasin. Maka Muhammad bin Ali al-Uzfuwi mengatakan, ya, "Idza ta'allamal insanu minal alimi wastifada minhul fawaida." Maka apabila seseorang belajar dari seorang ulama, belajar dari seorang alim, wastafada minhul fawaida, dan pelajar ini atau orang ini mengambil faidah-faidah dari seorang guru, fahuwa lahu abdun, maka sejatinya orang tersebut yang belajar kepada guru itu sejatinya seorang budak untuk gurunya. Maka seorang yang belajar sama seorang guru, maka sejatinya dia adalah budak, abdul, hamba untuk guru tersebut. Kok bisa
dikatakan hamba, kata Muhammad bin Ali Al-Uzfui, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Kahfi, wa iz qala Musa li fatahu. Apa kelanjutannya? La abrahu hatta yajma'al bahraini au amsiya huquba. Maka ingatlah surah Al-Kahfi ayat ke-60. Ini dalil tentang seseorang itu memuliakan ulama. Ingatlah ketika Musa berkata kepada anak muda tersebut. Jadi pada saat proses mencari Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani oleh seorang anak muda. Siapa namanya? Ada yang tahu namanya? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Maka yang jadi murid siapa? Yusha bin Nun. Yang jadi ulama Nabi Musa. Terus dikatakan di sini, wa huwa Yusha ibnu Nunim, yaitu Yusha bin Nun. Walam yakun mamlukan lahu. Padahal Yusha bin Nun itu bukan budak bagi Nabi Musa. Ya, bukan budak Nabi Musa. Sejatinya Yusha bin Nun adalah orang merdeka. Ya, orang merdeka. Tapi kata Muhammad ibn Ali Al-Uzfui, wa innama kana mutalmizan lahu, muttabi'an lahu, faja'alahu Allahu fatahu lizalika. Akan tetapi Yusha bin Nun itu adalah seorang murid untuk Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa, artinya belajar sama Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak muda tersebut sebagai hamba atau sebagai budak yang menemani perjalanan Nabi Musa. Maka ini adalah dalil yang jelas menjelaskan bahwasanya ketika seorang belajar sama alim, dia sejatinya sudah milik alim tersebut. Gitu. Bahasa kasarnya, seandainya mau disuruh pun ikut. Gitu. Itu saking dimuliakannya ulama ya di Islam, dimuliakannya ulama. Maka ketika seseorang belajar sama seorang syekh, seorang ustaz, ya, kalau saya ini anak kecil, saya ini seperti antum, ya. Perbedaannya kita ini hanya masalah durasi belajar saja, ya. Maka yang kita maksud itu adalah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang besar, ya. Maka disitulah kita memuliakan mereka, sebagaimana seorang budak memuliakan tuannya, begitu. Wa qad amara syar'u bi riayati haqqil ulama, bahwasanya syariat telah memerintahkan untuk memperhatikan hak dari para ulama. Ikraman lahum, memuliakan mereka. Wa tauqiran, menghormati mereka. Wa i'zazan, dan ya menghormati, ya memuliakan, ya, mengagungkan, ya, i'zaz, ya, mengagungkan mereka. Maka syariat Islam itu memandang bahwasanya mengagungkan ulama itu hal yang sangat diperintah di dalam Islam. Farwa Ahmadu fil Musnadi, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam Al-Musnad, an Ubadata ibn Samiti,
dari sahabat Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari umatku. Ingat, ini tanbih dari Nabi ya, bukan termasuk dari umatku, bukan bagian dari umatku. Itu tanbih, bahwasanya itu termasuk bagian dari dosa-dosa besar ya. Bukan dari umatku, bukan dari umatku. Man tasyabbaha minhum man tasyabbaha biqaumihim fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum, maka mereka termasuk bagian dari mereka. Nah gitu. Istilahnya Nabi, pilih saya atau pilih mereka, begitu kurang lebih. Nah, gitu ya, pilih saya atau pilih mereka. Maka ini termasuk tanbih ya. Bukan termasuk dari umatku siapa yang tidak mengagungkan orang tua kami, yang tidak memuliakan orang tua kami, yang tidak merahmati anak kecil dari kami. Sogirun bisa bermakna di situ anak kecil, atau sogirun bisa bermakna orang-orang yang lemah, ya, orang miskin dan seterusnya. Ya. Bukan termasuk dari umat kami yang tidak memuliakan orang tua, yang tidak mengasihi anak kecil, dan tidak mengetahui hak seorang ulama dari kami. Yang mana syahid pembahasan kita di situ? Yang mana syahidnya di situ? Potongan hadisnya? Yang mana? Wa ya'rif li'alimin haqqahu. Nah, di situ syahid pembahasan kita. Syahid pembahasan. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tauqiril ulama'i wa ikramihim. Ini sampai lebih detail lagi ya. Jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalil dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kahfi. Kemudian dalil dari hadis, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad ya, dari Ubadah bin Samit. Dan yang terakhir beliau menukilkan ijma, yaitu Ibnu Hazm ya, ulama dari mazhab Zahiri ya. Ulama dari mazhab Zahir, bukan 4 mazhab ya, mazhab Zahir, mazhab kelima. Mazhab Zahiri, Ibnu Hazm menukilkan ijma, kesepakatan seluruh ulama terhadap wajibnya menghormati ulama dan wajib memuliakannya. Jadi sudah ada dalil Al-Quran, dalil dari hadis, kemudian dalil ijma, menunjukkan pemuliaan ulama sabit di dalam Islam. Sabit di dalam Islam. Wa minal adabil lazimi lisyaikhi 'alal muta'allimi, dari adab yang lazim terhadap para penuntut ilmu kepada gurunya, dari adab yang lazim atau seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu kepada gurunya, mimma yadkhulu tahta hadzal asli, yang masuk dari pokok ini, Beliau kasihkan contoh adab yang mungkin kita lupa atau kita mungkin ingat cuma sering kita abaikan ya. Beliau kasihkan contoh adab memuliakan guru yang berkaitan dengan pembahasan ini. 1, kata beliau,
at-tawadhu lahu, yaitu bertawadu, rendah hati. Rendah hati. Ingat pembahasan kita kemarin bahwasanya ilmu itu iltimas. Iltimas. Meminta. Satu, at-tawadhu lahu. Kemudian wal iqbalu alaihi. Kemudian menghadap guru. Maksudnya menghadap guru tidak membelakangi. Tidak membelakangi. Guru cerita di mana, kamu cerita di mana, gitu. Ya. Nah, itu termasuk dari adab. Wal iqbalu alaihi, berhadapan kalau berbicara. Bukan gurunya yang cerita di sini, kita membelakangi. Wa adamul iltifati anhu, dan tidak menoleh darinya, maksudnya tidak berpaling. Tidak berpaling darinya. Wa mura'atu adabil hadisi ma'ah, dan memperhatikan adab ketika berbicara dengan guru. Memperhatikan adab ketika berbicara dengan guru. Jadi berbeda ya ketika kita berbicara dengan orang lain dan kita berbicara dengan guru. Ustaz, bukannya itu memunafikkan diri? Bukan, itu bukan memunafikkan diri. Itu bagian dari adab. Kita tidak memunafikkan diri. Itu memang Allah perintahkan untuk rendahkan suara, ya. Sebagaimana kalau kita cerita dengan orang tua, direndahkan suara. Maka kita berbicara dengan guru pun juga merendahkan suara. Memperhatikan adab berbicara dengan guru. Wa idza haddasa anhu 'azzamahu min ghairi ghuluwin. Apabila seseorang menceritakan tentang gurunya, maka dia mengagungkan guru tersebut tanpa ada gulu. Apa artinya gulu? Berlebih-lebihan. Ya, Masya Allah Ustadz saya begini, barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan, luar biasa. Ya, dia cerita sama temannya begitu. Ya. Asalkan tidak berlebihan. Ya. Masya Allah Ustadz saya pernah menulis, ya, pernah menulis tiba-tiba, ya, dengan bantuan Allah tiba-tiba pulpennya bergerak sendiri. Gitu, ya. Ada saja. Ya, ada. Bal yunazziluhu manzilatah. Akan tetapi dia, si murid tersebut, menempatkan gurunya pada kedudukannya. Seorang guru agung, tapi bukan berarti guru tersebut maksum. Bukan berarti guru tersebut suci. Bukan berarti guru tersebut tidak ada kelirunya. Tidak ada salahnya, tidak. Ya, sebagaimana guru tersebut kita muliakan. Makanya Masya Allah ya, manhaj ahlus sunnah ya, menempatkan guru itu di porsi yang tepat. Ya, tidak merendahkan sang guru dan tidak meninggikan di guru di atas yang lain. Saya pernah di Surabaya ya, mungkin antum tahu salah seorang Wali Songo di sana, ya. Kita kurang tahu bagaimana kisah Wali Songo tersebut dan seterusnya. Itu dijelaskan di situ. Saya masuk, ada 8 kuburan, ya. Itu kan kuburannya di apa? Orang baca Al-Quran macam-macam. Nah, di sampingnya itu kuburan Wali Songo itu ada 8 kuburan. Saya dapat kertas cerita, oh ternyata 8 kuburan ini adalah kuburan tukang sapunya masjid itu, ya, Masjid Wali Songo ini. Ya. Tapi di antara 8 tersebut cuma 1 yang terisi. Kenapa bisa? Ceritanya ini tukang sapu ini selama dia hidup, katanya setitik debu pun itu tidak ada di masjid.
Setitik debu pun. Gitu ya. Dikala-kala membersihkan Abu Farouk. Kalau membersihkan setitik debu pun, karomahnya ya, karomahnya. Meninggal gitu kan, akhirnya bangkit lagi. Membersihkan lagi. Akhirnya setelah itu meninggal lagi, dikuburkan di sampingnya, bangkit lagi sampai 8 kali meninggal. Nah, akhirnya yang kuburan ke-8-nya itu yang terisi. Nah, gitu. Luar biasa ya. Nah, ini hal yang kurang bagus ya. Itu karena menempatkan seorang guru bukan pada tempatnya. Ya. Gulu. Nah, makanya kita belajar akidah yang benar, kita belajar kasyfus syubhat, kita belajar masail jahilah supaya kita letakkan kedudukan kita ya. Kedudukan asal dari kesyirikan kan itu perlebihan terhadap ulama ya kan. Kesyirikan pertama di zamannya Nabi Nuh alaihi assalam. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazurna Wad, Suwa, Yagud, Yaus, Nasr. 5 ulama zamannya Nabi Nuh. Ya kan? Nah, maka manhaj al-sunnah itu menempatkan guru pada porsi yang tepat. Tidak meninggikan sampai ketinggiannya dan tidak merendahkan sehingga melecehkan. Lanjut lagi. Li'alla yashinahu min haitsu arada ay yamdahahu, agar dia tidak merusak kehormatan gurunya dari sisi yang dia inginkan untuk dipuji, yang dia harus dia ingin, artinya begini, dia mau puji gurunya, tapi sebenarnya nyatanya bukan dia puji, tapi dia justru cela gurunya gitu. Nah, ya, agar dia tidak merusak gurunya dari sisi yang dimana dia berniat untuk puji. Sebentar beliau jelaskan ya. Wal yashkur ta'limahu wa yad'ulah, dan dia berterima kasih atas pengajaran guru tersebut. La yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak berterima kasih kepada Allah, seseorang tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Dia berterima kasih kepada manusia, apalagi kepada gurunya. Dia bersyukur kepadanya, wa yad'ulah, dan dia berdoa untuk gurunya tersebut. Dia berdoa. Subhanallah, saya jarang-jarang komunikasi sama guru kami, Ustazuna Muzakkir, Ahmad Muzakkir, pembina Rumah Bahasa Arab. Tapi tadi sore, gara-gara saya kirim story tentang kasus tadi itu, yang saya ditelepon sama ibu sama bapak, ya, beliau langsung balas story-nya, bilang bagaimana keadaannya antum. Itu luar biasa. Harusnya harusnya yang tanya beliau, bukan beliau yang tanya saya. Gitu. Bilang bagaimana kabarnya antum? Mudah-mudahan antum sehat. Bilang alhamdulillah Ustaz, saya sehat. Terus saya tanya, bilang kapan bisa ke sini Ustaz? Ya, teman-teman bisa ke sini. Teman-teman siap kalau antum ke sini. Terus Ustaz bilang bagusnya Ustaz senior saja yang ke situ. Saya titip salam saja untuk teman-teman di sana. Guru kami titip salam tadi sore. Ustaz Ahmad Muzakkir, pengajar di Rumah Bahasa Arab juga. Wala yuzhirul istighna'a anhum, dan dia tidak menampakkan ketidakbutuhannya pada guru tersebut. Jadi seakan-akan dia merasa saya butuh sama guru saya pada saat belajar saja. Pada saat belajar. Nanti kalau di luar belajar, enggak butuh. Banyak orang yang saya enggak butuhkan. Ini pernah dikomentari oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, waktu di dars. Beliau bilang begini, dia bilang begini. Banyak sekali orang-orang yang saya kenal yang duduk di majelis saya tahu siapa muka-mukanya. Beliau bilang begitu. Saya tahu siapa muka-mukanya. Mereka itu cuma datang di majelis saya, tapi ketika selesai majelis tidak pernah sama sekali masuk di rumah. Tidak pernah sama sekali cerita sama saya. Gitu.
Menunjukkan apa? Hubungan antara guru dan murid bukan hanya di majelis, tapi di luar. Kita komunikasi sama guru di luar. Bukan hanya sekedar saya butuh sama ilmunya antum saja Ustaz. Jadi saya di depan ini saja. Setelah itu tidak pernah cerita sama gurunya. Tidak pernah. Nah, itu hal yang harus diketahui oleh penuntut ilmu. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah menyinggung beberapa muridnya berkaitan dengan hal itu. Wala yu'zihi biqaulin aw fi'lin. Dan murid tersebut tidak menyakiti gurunya baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallatun. Akan tetapi seorang murid hendaknya bersikap lembut di dalam mengingatkan gurunya apabila gurunya jatuh ke dalam kekeliruan. Namanya guru ya pasti salah. Namanya masa tidak ada guru salah? Nabi Muhammad pun salah ditegur langsung sama Allah. Apalagi ya kita yang cuma anak kecil. Yang kita cuma anak kecil dibandingkan mereka para salafun salih. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna, dan termasuk isyarat kepada hal tersebut, maksudnya isyarat yang untuk bersikap lembut ya terhadap hal tersebut yang berhubungan dengan hal ini, biikhtisarin wajisin, dengan ringkasan ya. Maksudnya beliau ringkas dalam hal menasihati seorang alim. Ma'rifatul wajibi izaa zallatil alim. Mengetahui kewajiban seorang penuntut ilmu, apabila izaa zallatil alim, apabila berhadapan dengan kekeliruannya seorang ulama. Maksudnya beliau kasihkan tips bagaimana ketika kita mendapatkan ada ulama yang keliru, ada guru yang keliru. Wa huwa sittatu umurin, yaitu 6 hal. Beliau kasihkan 6 hal. Maksudnya 6 langkah ya. Ini urutan, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6. Beliau kasihkan cara menghadapi guru yang memiliki kekeliruan atau kesalahan. Ya, ada 6 langkahnya. Al-awwalu, langkah pertama, at-tasabbutu fi suduriz zallati minhu, yaitu seseorang harus memastikan asal muasal dari kesalahan tersebut. Ya. Seseorang harus memastikan bahwa adanya atau bermulanya kesalahan tersebut. Jangan sampai bukan guru itu, ya. Jangan sampai bukan dia. Maka langkah pertama dia harus pastikan bahwasanya asalnya kekeliruan memang dari guru si fulan, gitu. Dari guru si fulan. Itu langkah pertama. Wasani, langkah kedua, at-tasabbutu fi kauniha khata'an. Setelah memastikan bahwa kekeliruan tersebut berasal dari beliau si alim, maka langkah kedua adalah kita harus pastikan bahwasanya apa yang kita tuduh salah memang itu salah, memang itu keliru. Memastikan bahwasanya perkara yang sedang kita bahas itu memang keliru, betul-betul keliru.
Nah, tapi beliau jelaskan di sini, wa hazihi wazifatul ulama'ir rasikhina. Akan tetapi hal ini merupakan arenanya ulama yang rasikh. Ini ulama yang tentukan ini keliru atau tidak. Gitu. Bukan kita yang tentukan. Fayus'aluna anhu, maka seorang ulama tersebut ditanyakan tentangnya. Maka para ulama tersebut ditanyakan tentang kesalahan dari alim tersebut, ya. Maka poin kedua ini adalah memastikan bahwasanya ulama-ulama sudah pastikan hal tersebut keliru. Langkah ketiga, ketika kita sudah pahami bahwasanya yang dia katakan itu keliru dan para ulama yang lain berfatwa bahwa itu hal yang salah, maka langkah ketiga adalah tarku ittiba'ihi fi, meninggalkan pendapat dari guru tersebut. Tinggalkan. Langkah keempat, warabi'u iltimasul uzri lahu bi ta'wilin sa'igin. Nah, ini paling penting. Langkah keempat kita sudah tinggalkan. Langkah ketiga kita tinggalkan. Langkah keempat adalah kita cari-cari uzur untuk guru tersebut. Kita carikan uzur dengan takwil atau penafsiran yang cocok untuk guru tersebut. Oh, beliau kayaknya begini deh, beliau lagi kecapean mungkin. Beliau mungkin salah tanggap, maksudnya jawab pertanyaannya kurang lengkap misalnya, ya, pertanyaannya kurang lengkap. Misalnya lagi gurunya tersebut lagi kecapean misalnya, atau ada pertanyaan yang tidak cocok digunakan dalilnya gitu, ya. Kita carikan hal yang kira-kira membuat layak untuk dikasihkan uzur, ya. Kata seorang ulama, ya, kalau saudaramu melakukan kesalahan, maka carikanlah berapa uzur? Berapa? 70 uzur. 70 uzur. Carikan 70 uzur. Carikan 70 uzur. Itu baru saudara, apalagi seorang alim. Yang kelima, bazlun nushilahu bilutfin wasirrin. Nah, nama saya itu asal katanya lutfi, gitu ya, lutfi. Tapi ada ya-nya di situ, ya, isim mangkus. Nah, tapi asalnya itu adalah kelembutan. Itu asalnya di situ. Bazlul nushi bil lutfin wasirrin, yaitu memberikan nasihat dengan kelembutan dan secara rahasia. La bi'unufin au tashhirin, tidak dengan unuf, cara kekerasan, ya. Bodoh-bodoh mentong ini Ustaz kan. Masa belajar bertahun-tahun tidak pernah, biar begini saja tidak bisa. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Namanya manusia. Wa tashhirin, ya. Bukan cuma, ya, mungkin dia lembut, ya, mungkin dia lembut sama orang, tapi tashhir, dia umumkan di depan orang. Dia umumkan. Ikhwani fiddin, ustadz kita ini mengalami kesalahan, beliau ini luar biasa, diumumkan di depannya kaum. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Dia tuh dia cerita langsung di guru. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak suka kalau ada yang menasihati saya di depan mata. Imam Syafi'i saya tidak suka kalau ada yang menasihati saya terang-terangan. Ya. Kalau saya ada dinasihati secara terang-terangan, kata Imam Syafi'i, kalau tidak salah nasnya begitu, beliau tutup telinga. Ya. Imam Asy-Syafi'i saja itu tidak mau dinasihati begitu, ya. Yang kalau mau dibilang, ya, hatinya beliau itu, ya,
Luar biasa ya, luar biasa. Apalagi ya ulama-ulama yang di bawah beliau. Ya. Apalagi seorang pemerintah dinasihati terang-terangan. Nah itu, dinasihati terang-terangan. Nah, makanya termasuk usul ahlus sunnah adalah menasihati pemerintah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi. Namanya pemerintah pasti salah, keliru. Manusia kayak antum juga manusia. Memangnya antum kalau memimpin juga bisa sempurna. Lucu sekali ada orang gitu. Dia suka protes pemerintah sana. Coba kalau antum memimpin. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik, tapi kalau lebih buruk. Maka begitu juga seorang ulama ketika dinasihati harus dengan pelan-pelan. Wasadis, dan yang keenam adalah hifzu janabihi, menjaga kehormatannya atau kadarnya. Fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Maka tidak boleh kehormatan dan kemuliaan ulama tersebut dihilangkan dari hati-hati orang muslim. Hanya gara-gara satu kesalahannya kita umumkan sama orang-orang muslim, ya, sehingga membuat asalnya orang muslim tersebut cinta sama ini ulama, tiba-tiba ada satu kekeliruan kita umumkan, kita jelaskan ke orang-orang. Mungkin tidak boleh. Kalau kita tahu bahwasanya, ingat ini 6 ini adalah ulama ahlus sunnah, ya, bukan ahlul bid'ah. Ulama ahlus sunnah yang kita tahu bahwasanya ulama ini tegak di atas manhaj. Nah, itu. Bukan ulama ahlul bid'ah ya. Ulama ahlul bid'ah itu kita tahzir secara terang-terangan, ya. Kita jelaskan kepada orang, ya. Kita tahzir secara terang-terangan. Si fulan gitu. Tapi tentunya dengan kalimat yang bisa membuat seseorang itu paham, ya, seseorang paham, bukan malah menjadi fitnah yang baru. Gitu. Wa mimma yuhadzaru minhu mimma yattasilu bi tawkhiril ulama'i. Dan dari hal yang diingatkan terkait dengan kehormatan ulama, ma suratuhu tawqiru wa ma lahu al-ihanatu wat tahqir, yaitu apa yang casingnya itu adalah casing, surahnya, bentuknya. Casingnya itu adalah bentuk penghormatan, casingnya itu adalah bentuk pemuliaan, tapi ternyata nyatanya itu adalah al-ihana wat tahqir. Ternyata bentuk peremehan ulama dan bentuk pelecehan ulama. Ada hal-hal yang orang awam bilang itu bentuk penghargaan terhadap ulama, bentuk pemuliaan terhadap ulama, tapi surahnya saja, bentuknya saja, casingnya saja. Tapi nyatanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin itu bentuk penghinaan. Contoh, beliau kasihkan contoh. Kal izdihami alal alimi, yaitu ini banyak sekali. Kal izdihami alal alimi, seperti berdesak-desakan berdesak-desakan kepada si penuntut ilmu. Dia desak-desak. Mungkin seperti artis misalnya dia berdesak-desakan orang. Mau juga dikasih begitu ulama, tidak bisa. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, casingnya saja menghormati, tapi pada saat nyatanya itu adalah bentuk penghinaan. Antum berdesak-desak ke ulama, ya, berdesak-desak gitu ya, berdesak-desak karena mau diantar misalnya, itu bentuk penghinaan. Satu itu al-izdiham alal alim. Yang kedua, watadyiqi alaihi, menyempitkan jalannya. Ulama mau pergi ke jalan lurus misalnya, jalan ke sana, jalan. Cuma karena gara-gara ada kita, ya, kita kasih sempit jalannya, kasih sempit. Biarkan ulama tersebut lewat. Kita jalan di sampingnya, jangan membuat mepet. Antum perhatikan bagaimana para masyayikh di Masjid Nabawi, termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di Masjid Nabawi, bagaimana para penuntut ilmu itu ketika ulama jalan keluar dari Masjid Nabawi, jalan keluar, ya,
Perhatikan bagaimana cara jalannya para penuntut ilmu di sana. Tidak dia desak para ulama, tidak dia desak. Gitu. Antum kira mendesak orang itu adalah mendesak ulama itu adalah bentuk penghormatan? Tidak, itu bentuk penghinaan. Bentuk penghinaan. Dan menyempitkan jalannya ulama ketika mereka berjalan adalah bentuk penghinaan. Wa iljaihi ila aqsaris subuli, ya, dan mengarahkan dan memaksa ulama tersebut ke jalan yang lebih sempit. Yang asalnya luas jalannya, ya, karena terlalu dia pepet ulama tersebut, terlalu dia pepet ustadznya, akhirnya ulama tersebut ke pinggir. Tiba-tiba ya terjatuh, tersandung dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Khulasah Ta'zimul Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Dan insyaallah pada sesi kedua ini kita akan selesaikan dua makkit, ya, dua makkit. Kita masuk ke makkit yang ke-15 berkaitan dengan cara seseorang memuliakan ilmu. Al-Maqidul Khamisa Asyara, simpul yang ke-15 di dalam memuliakan ilmu adalah raddu muskilihi ila ahlihi, mengembalikan permasalahan ke ahlinya. Mengembalikan permasalahan ke ahlinya. Fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahaqinatihi. Orang yang mengagungkan ilmu menyandarkan urusannya kepada orang yang lebih senior di dalam ilmu. Wal jahabazati min ahlihi lihalli muskilatihi, dan dia menyandarkan urusannya kepada seorang cendekiawan dari ilmu untuk sebuah permasalahan. Wala yu'arridu nafsahu lima la tutiqu, dan dia tidak membebani dirinya pada hal yang tidak dia sanggup. Maksudnya tidak boleh dia berbicara pada sebuah persoalan yang dia belum mencapai level dari persoalan tersebut. Khaufan minal qawli 'ala Allahi bila ilmin, karena takut berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Wal iftira'i 'ala dini, dan dia takut untuk berdusta di dalam agama. Maka seseorang tidak berbicara kecuali ahlinya karena masalah takut kepada Allah dan takut dia mengada-ada di dalam urusan agama. Fahuwa yakhafu sakhtata
ar-rahmani qabla an yakhafa sautas sultani. Maka orang tersebut dia lebih takut terhadap murkahnya Allah Ar-Rahman sebelum dia takut terhadap cambukan pemerintah, penguasa. Dia takut untuk berbicara tanpa ilmu bukan karena takut dicambuk, tapi dia karena takut azab. Fa innal ulama'a bi'ilmin takallamu. Sebab ulama berbicara dengan ilmu. Wa bi basirin nafizin sakatu. Dan mereka diam dengan pandangan yang tajam. Fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bikalamihim. Maka apabila kalian berbicara di dalam sebuah permasalahan, maka kalian berbicaralah sesuai dengan kalamnya para ulama yang ahli. Wa in sakatu anhu falyasaka ma wasi'ahum. Dan apabila mereka para ulama diam, maka kalian juga diam ketika berbicara dalam sebuah muskilah, permasalahan. Dan yang antum harus ketahui bahwasanya berbeda antara berbeda antara mengajar dan berfatwa. Jadi antum harus bedakan dua hal itu ya. Mengajar dan berfatwa itu berbeda. Ya. Mengajar berbeda, berfatwa berbeda. Ya. Kalau mengajar apa yang antum ilmui itu saja. Tapi kalau berfatwa itu di luar dari itu. Di luar dari itu. Nah, maka ini hal yang harus kita ketahui bahwasanya mengajar dan berfatwa itu dua hal yang berbeda. Wa min asyaqqil muskilati al-fitanul waqi'atu. Dan dari permasalahan yang rumit, termasuk dari permasalahan yang rumit adalah al-fitanul waqi'atu, fitnah-fitnah kontemporer. Satu, fitnah kontemporer. Fitnah yang sedang terjadi belakangan. Nah, itu permasalahan yang rumit. Ada fitnah, kembalikan ke ulama. Wan nawazilul hadisatu, perkara-perkara yang baru atau kejadian-kejadian yang baru. Kejadian-kejadian yang sedang ini terjadi. Allati tatakasaru ma imtidadiz zaman, yaitu perkara-perkara yang semakin banyak yang bertebaran bersamaan dengan berlalunya zaman. Nah, maka ini adalah bentuk dari permasalahan-permasalahan yang rumit ya, yaitu fitnah yang terjadi, kemudian permasalahan yang sedang dialami akhir-akhir ini ya. Wan najuna min naril fitani, dan orang yang selamat dari api fitnah, wassalimuna min wahajil mihani, dan orang yang selamat ya, an-najun bisa juga orang yang menang, orang yang beruntung dari neraka api fitnah, dan orang yang selamat dari kobaran musibah. Wahaj itu artinya apa namanya? Cahaya yang terang ya, kobaran. Maka orang yang selamat dari fitnah ya, dan orang yang terhindar dari fitnah adalah hum man fazi'a ilal ulama'i
wa lazima qaulahum, yaitu mereka yang fazi'ah. Fazi'ah itu berlindung atau bertamengkan ulama, dan mereka mengikuti atau menetapi perkataan mereka. Wa in ishtibaha alaihi syai'un min qaulihim ahsanadz dhanna bihim. Meskipun dari perkataan mereka terdapat hal-hal yang membuatnya ragu, mungkin dari fatwa para ulama tersebut membuat kita ragu, maka apa yang kita lakukan? Ahsanadz dhanna bihim, maka kita berbaik sangka pada ulama tersebut. Fataraha qaulahu wa akhadha biqaulihim, maka dia lempar perkataannya, buang perkataannya, dan dia ambil perkataannya ulama. Contoh peristiwa yang terjadi ya, di Palestina, Gaza, Hamas, dan seterusnya. Dan itu bukan kejadian 1-2 tahun ya, itu kejadian sudah berpuluh-puluh tahun. Dan para ulama memfatwakan hal yang sama, tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya, meskipun kadang-kadang di antara kita kok bisa ya fatwanya begini, kok bisa fatwa begini. Nah, tapi para ulama melihat ya, berbicara dengan ilmu, dan seandainya pun mereka diam dengan basirah. Maka persoalan-persoalan begitu itu ya tidak boleh para penuntut ilmu lebih duluan dibandingkan ulama. Fatajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Maka pengalaman, at-tajribatu adalah pengalaman, dan khibrah pengetahuan mereka itu lebih ahli dan lebih berhak pada persoalan-persoalan tersebut. Karena para ulama itu ya mereka sudah paham modelnya ya. Fitnah-fitnah yang terjadi mereka sudah paham. Sudah paham. Kasus Palestina, Hamas dan semisalnya itu adalah satu contoh di mana ya para ulama itu kurang lebih hampir sama perkataannya semua. Kurang lebih sama. Dan itu tidak ada yang menyelisih mereka kecuali orang-orang yang kurang basirah. Minimal kita diam. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qaula jumhuri wa sawadihim. Apabila pendapat-pendapat mereka saling berselisih, maka yang diambil itu adalah perkataan mayoritas dari mereka. Itharon lis-salamat, karena memprioritaskan keselamatan dirinya, maksudnya keselamatan agamanya. Maka dia pilih pendapat jumhur di dalam masalah an-nazilah, masalah yang baru terjadi. Fas-salamatu la ya'diluhu syai'un, sebab keselamatan itu tidak ada tandingannya, tidak ada sebanding dengannya. Ya. Sebagaimana kita mengatakan dalam kerja, utamakan keselamatan kerja, maka keselamatan badan pun kita utamakan, apalagi keselamatan di dalam
agama. Oleh karenanya as-salamatu la ya'diluhu syai'un. Keselamatan itu tidak ada yang sebanding dengannya. Ya. Jangankan keselamatan agama, keselamatan badan pun itu tidak ada yang sebanding dengannya. Apa yang dibilang kemarin? Satu nyawa tidak sebanding dengan apa? Nikel. Satu nyawa tidak sebanding dengan nikel, dan itu benar. Ya. Ada sih yang bisa membandingkan antara nyawanya manusia dengan barang, apalagi berkaitan dengan keselamatan agama. Maka kalau dia mementingkan keselamatan badannya, maka harusnya dipentingkan lagi keselamatan agamanya, yaitu dengan mengikuti pendapatnya ulama. Wa ma ahsana qaula Ibni Asimin fi Murtaqa al-Wusul. Dan betapa indahnya perkataan Ibnu Asim di dalam Murtaqal Usul. Kata beliau dalam bait syairnya, wa wajibun fi mushkilatil fahmi tahsinuna adh-dhanna bi ahlil ilmi. Wa wajibun fi mushkilatil fahmi, yang wajib di dalam permasalahan yang sulit dipahami adalah tahsinuna dhanna bi ahlil ilmi, yaitu memperbaiki prasangka kita terhadap ahli ilmu. Memperbaiki prasangka kita kepada ahli ilmu. Karena ahli ilmu itu lebih berpengalaman. Apalagi yang berfatwa dalam masalah tersebut, misalnya bukan cuma satu orang, bukan cuma Syekh Shalih Al-Fauzan saja, tapi syekh-syekh yang lain, masyayikh yang lain, Syekh Said Ruslan, ya, dan semisalnya dari para ulama. Wa min jumlatil muskilati, dan dari yang termasuk permasalahan-permasalahan, ya, yang harus dikembalikan ke ulama. Satu, beliau jelaskan, dari permasalahan-permasalahan yang dikembalikan ke ulama, tidak bisa kita bicara sendiri. Tidak bisa bermodalkan dars, tidak bisa. Tidak bisa bermodalkan dars. Tidak bisa bermodalkan taklim, apalagi taklim sekali sepekan, tidak bisa. Wajib dikembalikan ke ulama yang rasikh. Dari permasalahan tersebut, yang wajib dikembalikan ke ulama adalah raddu zallatil ulama, yaitu membantah kekeliruan ulama. Ada ulama keliru, kita mau bantah, tidak bisa. Kembalikan ke ulama yang lain. Itu satu. Yang kedua, wal maqalatil batilati li ahlil bid'ah wal mukhalifin, yaitu perkataan-perkataan yang batil dari ahlul bid'ah dan orang yang menyelisih sunnah. Perkataan batil dari ahlul bid'ah dan orang yang menyelisihi sunnah. Maka ketika ada perkataan tersebut, ada syubhat yang dilemparkan oleh ahlul hawa dan semisalnya, ahlul bid'ah dan semisalnya, jangan kita ya sudah ikut kajian kitab tauhid, sudah ikut kajian masail jahiliyah, sudah ikut kajian kasyfus syubhat, berani-berani menulis bantahan untuk ustadz ini. 1, 2, 3, 4 ini tidak bisa. Kembalikan ke ulama bantahan. Kembalikan ke ulama. Tidak bisa kita menulis bantahan. Dan orang-orang yang menyelisihi sunnah, ya. Nah, maka ini yang berbicara itu adalah ahli. Kita itu mengutip, ya. Tugas kita itu mengutip. Fa innama yatakallamu fihal ulama'u, sebab hanya ulama yang berbicara di dalam hal tersebut. Afwan, al ulama'ur rasikhun, ya, di situ. Naat. Sebab hanya ulama yang rasikh, ulama yang dalam ilmunya, yang hanya berhak berbicara di masalah tersebut. Membantah ahlul bidah itu bukan urusannya penuntut ilmu. Membantah ahlul bidah bukan urusannya penuntut ilmu. Ikhwan wa akhwat.
Bukan urusannya penuntut ilmu membantah ahlul bidah. Itu urusannya ahli ilmu. Ya. Nanti kalau sudah ada bantahan, kita copy paste, kita salurkan kita share dan seterusnya. Nah, maka tidak bisa kita bantah dengan bantahan versi kita sendiri. Tidak bisa. Bayyanahu Syatibi fi al-Muwafaqat wa Ibnu Rajab fi Jami'i al-Ulum wal Hikam. Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat itu adalah kitab usul fikih tingkat lanjut. Ya. Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi, beliau telah jelaskan hal tersebut di dalamnya. Serta Ibnu Rajab di dalam Jami' al-Ulumi wal Hikam. Jami' al-Ulum wal Hikam adalah syarah dari Arba'in An-Nawawi. Syarah Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi berapa total hadisnya? 42. Ibnu Rajab menambahkan 8 hadis. Makanya Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau syarah hadisnya An-Nawawi Arba'in 42. Beliau sempurnakan menjadi 50. Namanya Tatimma Ibnu Rajab. Maka syarahnya itu bersama dengan Tatimma Ibnu Rajab 50 hadis, namanya Jami' al-Ulum wal Hikam. Itu. Ibnu Rajab menjelaskan hal tersebut. Fal jaddatus salimatu, maka jalan yang paling selamat, arduha 'alal ulama'ir rasikhin. Jalan yang paling selamat adalah menyerahkan urusan tersebut kepada ulama yang rasikh, walistimsaki biqaulihim fiha, dan berpegang pada pendapat mereka. Maka ini adalah simpul yang ke-15, seseorang harus mengembalikan urusan-urusan yang rumit kepada ahlinya. Ya, urusan yang rumit kepada ahlinya. Ada syubhat, kembalikan ke ahlinya. Ya, jangan berfatwa sendiri, buat bantahan sendiri. Ya, penuntut ilmu tidak dibebani untuk membuat bantahan, tapi penuntut ilmu hanya dibebani untuk sharing. Sharing. Gitu. Lanjut ke Al-Maqid As-Sadis Ashar, simpul yang ke-16. Simpul yang ke-16 dalam memuliakan ilmu adalah tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu awqiyati. Menghormati majelis ilmu. Tadi itu menghormati ulama ya. Ini sekarang menghormati majelisnya. Menghormati majelis ilmu dan mengagungkan wadahnya. Wadah ilmu. Mengagungkan wadah ilmu. Yang dimaksud dengan wadah ilmu adalah tempat seseorang menyimpan ilmu tersebut. Apa tempat menyimpan ilmu? Tempat menyimpan ilmu adalah kitab. Nah, itu maksudnya awalnya. Maka seseorang itu termasuk dari memuliakan ilmu adalah dia muliakan majelis ilmu serta kitabnya. Kitab yang dia pakai untuk kajian. Famajalisul ulama'i kamajalisil anbiya'i. Maka majelisnya para ulama sebagaimana majelisnya para nabi. Qala Sahlu ibnu Abdillah. Maksudnya Sahal ibni Abdillah at-Tustari. Kata Sahal ibni Abdillah, ini termasuk ulama tabi'in ya, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kata Sahal ibni Abdillah, man arada ayyanzura ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang menginginkan melihat majelisnya Nabi, maka perhatikanlah majelisnya ulama. Nabi kan sekarang sudah wafat ya, para nabi sudah wafat.
Tapi kata Salih ibn Abdullah, barang siapa yang menginginkan melihat majelis Nabi, melihat bagaimana majelis Nabi, maka perhatikan majelis yang ada pada ulama. Yaji'ur rajulu fayaqul, yang dimana di dalam majelis tersebut ya, ada seseorang datang, kemudian dia berkata, ya fulan, wahai fulan, maksudnya ulama ya, dia panggil ulama tersebut. Ya fulan, ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imratihi bikaza wa kaza. Dia bertanya sama ulama tersebut, wahai fulan, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang bersumpah terhadap istrinya dengan sumpah begini dan begini. Maksudnya dia tanya hukum fikih. Ya. Wahai fulan, bagaimana menurutmu ada orang yang dia sumpahi istrinya dengan sumpah begini dan begini. Fayaqul, maka ulama tersebut mengatakan, talaqat imra'atuh, istrinya tersebut itu jatuh talak. Fayaji'u akharu fayaqul, kemudian orang lain datang. Beliau jelaskannya bagaimana para majelisnya Nabi, seperti begini majelisnya Nabi, ya. Ada orang datang bertanya, gitu. Fayaji'u wa yaqul, fayaji'u akhar wa yaqul. Orang yang lain kemudian datang kemudian berkata, ma taqulu fi rajulin halafa ala imratihi bikaza wa kaza. Wahai ustaz, wahai fulan, bagaimana menurutmu tentang ada seseorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya dengan sumpah begini dan begini. Dia tanya fikih ya, masalah agama. Maka kata ulama ini, wa yaqul laisa yahnasu bihaza, maka orang tersebut tidak melanggar sumpahnya, kata ulama ini. Maka kata asal Sahal At-Tustari, beliau menjelaskan, walaysa haza illa linabiyin au alimin. Maka situasi yang seperti begini ya, ada orang bertanya, datang ke majelis bertanya tentang ilmu. Maka kata Sahal At-Tustari, maka situasi seperti begini ya, tidak akan kamu jumpai kecuali pada dua majelis, yaitu di majelis Nabi dan majelis ulama. Majelis Nabi dan majelis ulama, disitulah didapatkan majelis ulama. Fa'rifu lahum zalik, maka ketahuilah hal tersebut. Maka ini adalah majelis para ulama. Fa'ala talibil ilmi ay ya'rifa li majalisil ilmi haqqahu, maka wajib untuk penuntut ilmu untuk mengetahui hak yang ada di majelis, hak yang ada pada majelis. Fayajlisa fiha jilsatal adabi, sehingga orang tersebut bisa duduk di dalam majelis dengan duduk yang beradab. Wa yasgha ila syaikhi nadhiran ilaihi, dan ia menyimak dengan baik guru tersebut. Nah, beliau jelaskannya bagaimana yang dimaksud dengan beradab di dalam majelis ya. Beradab dalam majelis yaitu wa yasgha ila syaikhi nadhiran ilaihi, dia menyimak dengan baik guru tersebut. Fala yaltafit anhu min ghairi daruratin, maka tidak boleh seseorang berpaling dari majelis tanpa ada hal yang darurat. Ya. Wala yattaribu
lidhajjatin yasma'uha, dan tidak boleh dia membuat suara yang bising. Tidak boleh membuat suara yang bising yang membuat guru tersebut mendengarnya. Kalau anak kecil yang bising wajar, ya. Ini sudah penuntut ilmu namanya, tapi bising. Nah, itu tidak beradab itu namanya. Sudah penuntut ilmu tapi bising, ribut. Ini kalau kita mau jelaskan lebih rinci bagaimana para ulama salaf dulu tidak terlalu panjang ya. Jadi makanya saya taklik saja secara ringkas ya. Karena kalau kita jelaskan lagi bagaimana ulama salaf terdahulu, tidak selesai darsnya kita, tidak selesai. Maka tidak boleh seseorang mengeluarkan suara bising yang membuat guru mendengarnya. Wala ya'basu biyadaihi au rijlaihi, dan tidak boleh seseorang untuk memanjangkan tangannya dan memanjangkan kakinya. Tidak boleh memanjangkan tangan dan memanjangkan kaki. Wala yastanidu bihadrati syaikhihi, maka tidak boleh bagi seseorang untuk bersandar ketika gurunya sudah hadir. Ketika gurunya sudah hadir. Nah, kalau orang tua ya wajar ya, kalau orang tua namanya orang tua. Tapi ini sudah masih 25 tahun, 30 tahun bersandar gitu ya. Sudah bersandar tidur lagi. Ya. Nanti pada saat barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim baru berbangun amin. Nah, itu tidak boleh. Wala yattaki'u ala yadihi, dan ini sudah kita jelaskan. Wala yattaki, dan tidak boleh dia ittika. Masih ingat duduk ittika? Ya, dia sandar pada salah satu tangannya. Salah satu tangan. Dia sandar pada salah satu tangan. Wala yuksiru tanahnaha wal harakata, dan jangan ia terlalu banyak berdaham. Tahu berdaham? Terlalu banyak berdaham. Kecuali orang batuk ya, memang asalnya batuk ya wajar ya. Nah, tapi asalnya tidak ada keperluannya, maka tidak boleh dia membuat suara-suara seperti itu. Wal harakata, tidak boleh juga terlalu banyak geraknya ya. Tidak boleh terlalu banyak geraknya. Gerak sana, gerak sini ya. Kayak tidak ada sekali tenangnya. Tidak bisa sekali itu. Tenang di majelis. Berbeda ceritanya kalau orang yang ini kita bahas yang normal ya, orang yang tidak ada rasa sakit, kesakitan dan seterusnya, ini masih normal. Tapi kalau orang yang tidak ada nunya, tapi orang yang banyak geraknya, apa namanya, pilin-pilin jenggot gitu ya, kemudian kasih begini lagi, kemudian pokoknya tidak ada gerakan. Pokoknya sembarang dia bikin lah di majelis. Wala yatakallamu ma'a jarihi, dan tidak boleh bagi seseorang untuk cerita sama teman duduknya, tetangga duduknya. Wa idza atasa khafadha sautahu, apabila dia menguap maka dia rendahkan suaranya. Antum tahu orang biasa menguap ya, yang tidak beradab. Asalnya kan orang menguap itu kan dia turunkan suaranya ya. Dia turunkan suaranya. Ya. Afwan, atasa itu bersin ya, afwan. Kalau dia bersin maka dia turunkan suaranya ya. Kalau menguap itu at-tasa'ub setelahnya. Kalau dia bersin maka dia turunkan suaranya, rendahkan suaranya. Wa iza tasa'aba satara famahu,
ba'da raddihi jahdah. Dan apabila dia menguap, maka dia tutup mulutnya, ya. Dia tutup mulutnya setelah dia berusaha untuk tahan, ya. Dia berusaha untuk tahan menguapnya. Jadi asalnya ikhwan, kalau kita menguap itu ditahan sebenarnya, ditahan. Tapi kalau memang tidak bisa ditahan, maka kita tutup mulut, ya, tahan. Jangan menguap seperti blower. Antum tahu blower? Menguap kayak blower. Masya Allah. Semua kuman-kuman masuk semua. Ya. Nah, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Itu adab yang normal saja, itu tidak boleh, ya. Apalagi adab di majelis ilmu. Ini kita bahas adab di majelis ilmu, ya. Jadi ketika dia bersin dengan perlahan, dan ketika dia menguap maka dia tutup mulutnya dan dia dan dia berusaha untuk tahan, ya. Dia berusaha untuk tahan. Ya. Nah, itu, ya. Wa yandammu ila tawqiri majalisil ilmi, dan yang termasuk dari menghormati majelis ilmu adalah ijlalu awiyatihi allati tuhfazu fiha. Yang termasuk dari memuliakan ilmu adalah memuliakan wadah-wadah ilmu, bejana-bejana ilmu, yang dimana ilmu tersebut disimpan di dalamnya, dijaga, yaitu kitab, ya. Yaitu kitab. Wa imaduha al-kutub, dan pokok dari bejana ilmu, ya, usul, pondasi, tiang atau hal yang paling utama dalam bejana ilmu adalah buku, ya, buku. Nah, maka kita juga harus beradab sama buku kita, ya. Harus beradab sama buku-buku kita. Fallaiqu bi talibil ilmi, maka hal yang cocok, hal yang pantas untuk penuntut ilmu berkaitan dengan buku-bukunya, ya, berkaitan dengan buku-bukunya, fallaiqu bi talibil ilm, yang cocok untuk penuntut ilmu berkaitan dengan buku-bukunya, saunu kutubihi, saunu kitabihi, menjaga bukunya. Satu, menjaga bukunya. Saunu bukunya. Kalau bisa kita ini, ya, kalau bisa kita kita sampul pakai plastik, ya, sampul plastik. Saya sering lupa itu. Nah, teman-teman kalau punya kitab, paling bagusnya kita sampul. Saya selalu lupa untuk bawa plastik sampul itu untuk disampul, karena itu cukup lama, ya, kalau kita mau mensampul. Nah, tapi kalau kita sampul, maka itu termasuk dari menjaga buku, ya. Wa hifzuhu wa ijlaluhu, menjaganya dan mengagungkannya. Menjaganya dan mengagungkannya. Kalau kita punya uang sedikit, kita belikan rak buku, kita simpan di situ buku-bukunya. Wal i'tinahu bihi, dan perhatian terhadap buku-buku tersebut. Jangan sampai dibaca bukunya, ya, pada saat baru mau kajian, ya, pada saat baru mau taklim. Sisanya, ya, yang baca bukunya itu cuma laba-laba, ya, laba-laba. Atau misalnya dia simpan bukunya, tapi bukunya dibiarkan berdebu, maka, ya, gunakan kemoceng dan seterusnya. Dia bersihkan tempat bukunya tersebut, ya. Fala yaj'aluhu sunduqan, maka jangan jadikan buku tersebut sebagai tempat penyimpanan, tempat menyimpan. Ada orang simpan apa di bukunya? Uang, ya. Simpan uang di bukunya, ya. Halaman 1 untuk si fulan, halaman 2 utangku di sini, halaman 3. Nah, jadi bukunya dipakai jadi dompet. Dipakai jadi dompet. Fala yaj'aluhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi. Janganlah dia jadikan dia sebagai tempat penyimpanan
yang dia letakkan barang-barang ada di situ. Ya, dia meletakkan barang-barang ada di situ. Wala yaj'aluhu buqan, dan janganlah buku tersebut dia jadikan sebagai trompet atau untuk ditiup-tiup, ya, ditiup-tiup. Atau kalau kita misalnya buka buku, biasa kita lihat ya, caranya orang buka buku dia kasih apa kan? Kasih air liurnya. Nah, jangan. Dibuka dengan ini, dengan apa? Tanpa menggunakan air liur. Itu kita buka dengan benar. Wa idza wada'ahu bilutfin wa inayatin. Apabila dia letakkan bukunya, letakkan dengan perlahan dan penuh perhatian. Letakkan dan perlahan dan penuh perhatian. Roma Ishaqu ibnu Rahawai yauman bi kitabin kana fi yadihi. Suatu hari Ishaq ibnu Rahawai, salah seorang ulama hadis, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama hadis terkemuka, Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Ahmad. Suatu hari Ishaq ibn Rahawai melempar bukunya yang ada di tangannya. Dia lempar bukunya. Fara'ahu Abu Abdillahi Ahmadu ibni Hanbal. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal melihat Ishaq bin Rahawai, muridnya. Ingat ya, Ishaq bin Rahawai itu ulama besar, ya, ulama besar. Tapi beliau murid dari Imam Ahmad dan beliau guru dari Imam Bukhari. Ya, gurunya Imam Bukhari itu Ishaq bin Rahawai. Imam Bukhari Muslim berguru sama Ishaq bin Rahawai. Suatu hari ya dia lihat Imam Ahmad, muridnya ini lempar buku, ya, lempar buku. Biasalah ya, guru lihat murid lempar buku. Faghadiba, akhirnya Imam Ahmad marah. Wa qala, dan Imam Ahmad mengatakan, ahakaza yuf'alu bi kalamil abrari? Apakah kalam-kalamnya ulama, al-abrar itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Apakah kalam-kalamnya ulama kamu perlakukan seperti begini? Gitu. Beliau tegur muridnya, ya, beliau tegur. Apakah dikasih begini perkataan kalam-kalamnya ulama, tulisan-tulisannya ulama? Maka tidak boleh seseorang melempar bukunya. Wala yattaki'u 'alal kitabi, dan tidak boleh seseorang bersender di bukunya, jadikan senderan. Au yada'uhu 'ala qadamaihi, atau dia letakkan bukunya sejajar dengan kedua kakinya. Tidak boleh. Dia letakkan buku sejajar dengan kedua kaki. Wa idza kana yaqra'u fihi ala syaikhin, oleh karenanya ketika seseorang ingin membaca buku tersebut, kitab tersebut di hadapan guru, rafa'ahu 'anil ardi, maka orang tersebut harus mengangkat bukunya dari tanah. Tidak boleh dia baca kemudian dia letakkan bukunya di tanah. Angkat bukunya, pakai. Wa hamalahu biyadaihi, dan dia pegang pakai tangannya. Dia pegang pakai tangan. Dia pegang pakai tangan. Tidak boleh seseorang letakkan bukunya sejajar dengan kaki, ya, sejajar dengan kaki. Kalau dia duduk bersila, usahakan ketika duduk bersila, usahakan bukunya tersebut ya di atas sila duduknya, ya, di atas ininya, di atas pahanya begini. Di atas pahanya. Tidak dia letakkan di depan begitu, Anda boleh. Atau dia letakkan turun dengan jadi sama seperti paha dan kakinya, ya. Dia kasih turun di situ bukunya, enggak boleh. Dia angkat kalau dia duduk bersila, ya. Sekarang kita kan sudah ada meja, ya. Alhamdulillah, ya, ikhwan wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum, selesai
pembahasan kita di Khulasat Ta'zimil Ilm, dan inilah beberapa ringkasan beliau tentang pengagungan ilmu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mengagungkan ilmu, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan pemahaman di dalam agama. Allahumma faqihna fi dinik, ya Allah berikan kita kefaqihan di dalam agama. Wa'allimna ma yanfa'una, ajarkanlah apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal, berikanlah keikhlasan pada kami dalam perkataan dan ucapan. Wazidna ilman ya arhamar rahimin, dan tambahkanlah ilmu wahai zat yang maha penyayang. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.